Halo bro and sis, welcome to my studio, welcome to my channel. Nah, di kesempatan hari ini saya pengen sharing tentang salah satu batu yang sangat terkenal di dunia, yang only one hanya di Pulau Belitung. Apakah itu? Ya, itu adalah bernama batu Satam. Ya, Satam. Nah, istilah Satam itu ada sejarahnya juga. Dan kenapa batu berwarna hitam ini harganya sungguh luar biasa. Nah, bahkan saya berani klaim, saya berani bilang secara pribadi ini ya, secara pribadi itu batu ini istilahnya black diamond from sky. Jadi kalau wisatawan yang pernah ke Pulau Belitung, apalagi bersama tripnya AMJ Tour, pernah ke kafe senang, tepatnya di toko oleh-oleh khas batu Satam, ya pasti kita akan ketemu dengan batu itu. Dan bahkan ada yang berapa batu yang dijual di toko tersebut, ya, Satam antik. Nah, itu ada sertifikatnya, ya. Jadi bro and sis yang pernah ke Pulau Belitung pasti tahu nih tentang Satam. Tetapi saya pengen lebih menarik lagi, sejarahnya akan saya kupas tuntas di hari Minggu ini. Nah, kenapa dan kenapa dia bisa sampai mahal, dan kenapa dia dibilang black diamond from sky atau apalah istilahnya, tetapi ada sejarahnya. Batu Satam atau batu meteor ini real tanpa rekayasa. Oke, tak butuh waktu lama-lama, mari tetap stay tune di channel AMJ Channel _78. Welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Ya, bro and sis yang pernah ke Belitung, apalagi ke daerah kotanya, seputaran kota Tanjung Pandan, ya, akan ketemu dengan ikonnya, yaitu Tugu Satam. Nah, seperti yang bro and sis lihat di video ini, di atasnya itu adalah replikanya batu Satam. Nah, saya akan sharing sedikit di sini tentang sejarah batu Satam. Ya, oke. Jadi batu Satam ini adalah batu khasnya Indonesia yang ditemukan di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah, batu ini berwarna hitam dan memiliki urat-urat yang khas. Nah, urat-urat ini kadang-kadang membentuk suatu lukisan alam. Ya, batu Satam termasuk ke dalam, ya, saya berani bilang itu termasuk batu langka lah. Kenapa saya bilang begitu, batu langka? Ntar sejarahnya akan ketemu. Karena ini bukan batuan yang ditambang itu. Makanya termasuk salah satu batu langka, ya. Nah, batu ini terbentuk hasil proses alam atas reaksi tabrakan meteor dengan lapisan bumi yang mengandung timah tinggi jutaan tahun yang lalu. Nah, disinilah poinnya, bahwa batu Satam ini adalah batu yang langka. Kalau batu-batu yang lain, sorry to say, mungkin ditambang alam, tapi kalau batu Satam ini ketika penambang timah menemukan saat mencari timah. Nah, saya lanjut lagi ya, supaya kita sama-sama enak. Jangan di-skip ya cerita saya, sharing saya hari ini, sehingga kita bisa ketemu hal yang unik yang berada di Pulau Belitung. Nah, ketika bro and sis ke Pulau Belitung juga bisa sebagai cindera mata saat bawa pulang, ya. Oke. Nah, serpian batu meteor ini tersebar sebenarnya ke seluruhan pelosok dunia seperti Australia, Ceko, dan Arab. Tetapi yang paling dicari orang, yang inti yaitu di Pulau Belitung ini. Kenapa saya bilang begitu? Nah, saat jatuh di atas tanah Pulau Belitung,
meteor ini bereaksi dengan kandungan timah. Nah, di sini poinnya lagi, yang sangat banyak terdapat di Pulau Belitung ini, sehingga membentuk batuan hitam yang kemudian dinamakan batu satam. Nah, kalau di negara Ceko itu hijau, ya, satam hijau, kebanyakan itu. Jadi kalau yang ada di Belitung karena dia mengandung timah, sehingga dia membentuk warna hitam dan punya urat yang ciri khasnya beda sekali dan bulatnya itu beda sekali, bahkan bentuk-bentuknya luar biasa. Itu yang menjadi unik, menjadi langka dan bernilai. Makanya saya kembali lagi berani klaim bahwa ini black diamond from sky. Nah, karena proses inilah batu satam hanya terdapat di Belitung, Indonesia, dan menjadi batuan langka yang diburu, bro, ya kan, para kolektor batu di seluruh dunia. Jadi satam ini sudah terkenal ke seluruh dunia. Nah, di Belitung tersendiri batu satam ini dijadikan ikon yang tadi di video awal saya lihat pusat kotanya yang bundaran batu satam. Nah, jadi ibu kota Belitung. Nah, sebagai ikon tugu itu dari ibu kota Belitung yaitu Tanjung Pandan. Ya. Nah, saya tarik mundur, pertama kali ditemukan batu tersebut. Nah, batu satam ini pertama kali ditemukan di Pulau Belitung pada tahun 1973. Nah, tepatnya di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur. Batu ini ditemukan secara tidak sengaja oleh penambang timah saat itu dari keturunan China dalam penambangan timah dengan kedalaman 50 meter, ya. Nah, keturunan Tionghoa tadi yang beretnis China, ya, keturunan Tionghoa, tapi dia udah lahir di Indonesia. Nah, dari suku Ke yang ada di Pulau Belitung. Jadi satam itu menurut sejarah penambang yang baru atau penamaan baru satam ini didasarkan dua suku kata, yaitu Sa dan Tam, ya, yang berasal dari bahasa Tionghoa dari suku Ke yang ada di Pulau Belitung. Nah, jika diartikan secara harfiah, Bro Isis, Sa itu berarti pasir, ya. Nah, kalau Tam itu berarti empedu, sehingga satam ini memiliki empedunya pasir, atau istilahnya biangnya timah, biangnya pasir, ya. Jadi ketika meteor itu jatuh sehingga dia bertemu dengan timah yang tinggi sehingga membentuklah yang dinamakan batu satam atau batu meteorit ini. Batu satam memiliki berapa nama selain dari satam, yakni ada tekstin dan bilitonit. Ya, istilah tektin ini digunakan oleh para ilmuwan yang meneliti batu satam. Nah, kalau sedangkan bilitonit itu digunakan oleh seorang peneliti dari Belanda bernama Wing Eston yang melakukan penelitian terhadap batu satam pada tahun 1922. Nah, batu satam ini sudah diuji oleh Fakultas MIPA di Universitas Padjadjaran dan serta Laboratorium Kimia Mineral dan Lingkungan. Menurut penelitian ilmuwan, jadi sekitar 700.000 tahun yang lalu sebuah meteor jatuh ke bumi Indonesia. Nah, meteor inilah yang kemudian menjadi cikal bakal batu satam. Bro and sis, kalau di Belitung atau di Indonesia itu kita kenal sekali dengan batu satam ini, ya. Nah, sekitar 780.000 tahun yang lalu sebuah meteor yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Ya, asteroid ini bergerak dari barat laut ke tenggara dan menabrak bumi
dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan dan menghantarkan momentum kepada lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur yang ditabrak. Nah, yang uniknya di Pulau Belitung itu selain meteor itu banyak sekali. Ya, batu-batu granitnya yang besar-besar. Bahkan ada satu batu granit yang besar sekali kayak bukit begitu yang terletak di Belitung Selatan bernama Batu Baginda. Menurut asesor penelitian itu sudah berumur 245 juta tahun yang lalu. Jadi Pulau Belitung itu sangat unik, ya. Nah, itu adalah granit-granit purba atau lava-lava purba yang terangkat dari dasar lautan, ya. Nah, Bro and Sis, kalau yang penasaran boleh ngetrip bareng kita AMG Tour and Travel dan kita menginjak dan melihat dengan kasat mata secara langsung batu granit tersebut maupun batu satam itu. Dan selain itu apa? Pasir putihnya. Tapi saya belum membahas batu granitnya ataupun pasir yang putih. Mungkin pasir putih di pantai-pantai Pulau Belitung adalah yang terbaik di seluruh dunia. Itu next saya akan sharing ya tentang sejarah pasir putih maupun granit tersebut ya, Bro Isis. Jadi saya lanjutkan lagi. Nah, pada tahap awalan dari tabrakan energi itu dari asteroid yang menabrak bumi itu meleleh dan menghantarkan momentum kepada lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulat-bulatan kecil yang bernama teksti, ya. Globules ini membentuk bola atau air mata tergantung pada kecepatan rotasi yang terjadi pada saat pembentukan batu satam itu. Nah, batu satam yang terbentuk bola, nah kadang-kadang para penambangnya itu banyak ketemu yang bentuk-bentuk kayak bola, bulat-bulat. Bahkan ada juga yang panjang ya. Itulah, hal inilah yang membentuk menjadi bulatan dan strukturnya juga yang antik, sehingga beda dengan batu meteor yang ada di Ceko. Nah, saya lanjut lagi. Mereka itu membentuk seperti kaca, tetapi tidak murni. Seperti di bola botol, seperti di botol anggur atau di botol-botol bir modern lah bentuk kacanya itu ya. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah tabrakan dengan asteroid terjadi. Nah, ini saya cerita tentang jutaan tahun yang lalu. Saya ngambil sumber dari Wikipedia ya. Saya kutip dari Wikipedia, makanya saya sharing tentang sejarah ini dan saya bacakan. Nah, sekitar 5 hingga 6 menit setelah tabrakan dengan asteroid terjadi, bola yang sekarang telah membeku dan menjadi solid mulai masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh di Pulau Belitung. Karena batu satam ini memasuki kembali atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, gaya gesekan yang dialami memanas bagian depan dan batu ini. Bila kaca dipanaskan dengan tidak merata, perbentukan temperatur yang besar antara bagian depan dan belakang ia akan pecah, seperti menuangkan air mendidih ke dalam gelas minum. Bagian depan dari batu satam ini membentuk pecahan-pecahan kecil. Pecahan ini ditingkatkan juga oleh tekanan insen karena perlambatan kecepatan kosmik yang dibawa oleh momentum batu satam ini pada akhirnya akan berkurang dan pecahan batunya juga akan berkurang. Karena ini batu satam akan jatuh ke bumi dengan gravitasi dengan gerakan yang lebih vertikal. Di bumi, batu satam dibawa oleh sungai
dan mungkin tererosi. Pada akhirnya batu satam akan tergabung dengan endapan sedimen yang biasanya juga mengandung timah. Ya. Di dalam tumpukan pasir yang berporositas tinggi, air tawar akan dengan sangat perlahan mengukir batu satam tersebut. Retakan setipis kertas terbentuk karena gelas itu dipanaskan saat memasuki kembali atmosfer bumi, akan diperbesar dan membentuk parit kecil berbentuk U. Perhatikan bahwa parit berbentuk U ini hanya terbentuk di bagian yang terpanaskan bagian depan dari batu satam. Nah, bro and sis, kalau nggak percaya, pada saat ke Belitung, lihat ciri khas batu satam banyak ukiran-ukiran, kebanyakan itu berbentuk. Nah, ini prosesnya sehingga dia berbentuk ya. Nah, bagian belakang dari batu satam ini tetap seperti aslinya berbentuk bola. Nah, ini yang membuat mahal. Ini yang membuat unik. Nah, bahkan ini yang berani saya klaim bahwa ini adalah Black Diamond from Sky. Ya, kembali lagi saya klaim bahwa ini adalah Black Diamond from Sky. Karena kenapa? Only one di Pulau Belitung. Kalau di luar beda. Di Belitung, batu satamnya bulat masih seperti asli. Waktu saat ditabrakan ke atmosfer, berbentuk begitu. Karena proses alam sehingga dia berbentuk seperti sama persis masih bola yang seperti saya cerita tadi ya. Oke, saya lanjut lagi tentang ciri khasnya. Nah, tadi itu saya cerita tentang proses pembentukan. Nah, sorry saya lupa ngomong ya. Setelah dari latar belakang tentang batu satam, ya kan, dan juga tentang sejarahnya di awal tadi. Nah, sekarang saya masuk, saya bahas tentang ciri khasnya. Oke, batu satam ini memiliki ciri-ciri berbentuk fisik bulat, lonjong, dan ada pula yang berbentuk tak teratur atau dalam bentuk sudah pecah atau terbelah yang sering disebut dengan sueseki. Nah, ciri khas batu ini adalah pada permukaan batu memiliki goretan yang terukir secara alami. Nah, di awal saya udah sebut bahwa ini unik, ini khas, ini wow, luar biasa. Tergesek melalui arus air di bawah tanah pada lapisan tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Di awal kita sudah sharing bahwa pertama itu ditemukan ya oleh seorang penambang timah dari masyarakat keturunan Tionghoa suku Kek yang menemukan satam ini, dan dia juga menamakan batu itu satam. Nah, kembali lagi di awal saya cerita bahwa dua suku kata sa dan tam diambil dari logat atau bahasa nenek moyangnya dari Moyen atau suku Kek yang berada di Pulau Belitung. Oke, saya lanjut lagi tentang manfaatnya. Ya, kalau ya manfaatnya itu batu satam ini menjadi kebanggaan buat saya masyarakat Pulau Belitung. Ya, kini batu satam ini juga diproduksi sebagai cindera mata di UKM-UKM setempat yang ada di Pulau Belitung seperti perhiasan, terutama untuk dipakai seorang wanita berupa cincin, giwang, atau liontin, atau yang cowok batu cincin. Dalam kreasi yang beragam bisa juga dibuat, nih yang penting, tongkat komando bro. Nah, di atasnya itu biasanya bermata batu satam yang bulat-bulat itu. Nah, ya kan, tongkat komando, cincin pria, dan sebagainya. Nah, selain sebagai cendera mata, beberapa orang nih bro, di zaman-zaman dulu, bahkan di sekarang pun masih ada lah berapa orang, ya kan, di zaman dulu ini mempercayai bahwa batu satam memiliki kekuatan tersendiri, yakni
sebagai penangkal racun, tetapi yang belum luka ya bro and sis. Jadi batu satam ini masih ada yang bahasanya luka atau istilahnya luka, karena luka itu udah diolah pakai tangan ataupun karena benturan sehingga dia tidak real lagi, sehingga tidak dia benar-benar alami. Ini yang kita bicarakan tentang khasiatnya yang masih alami ya bro and sis ya. Orang-orang dulu atau berapa orang-orang sekarang ini masih mempercayai hal-hal itu. Nah, selain sebagai penangkal racun, dia juga sebagai penolak jin dan setan. Nah, ketika orang misalnya karena santet atau apalah, hipnotis atau, jadi batu ini memberi daya buat penangkal. Itu yang saya kutip dari Wikipedia, bro and sis, dan memang dulu nenek moyang atau leluhur juga sering cerita tentang satam ini. Bahkan ada beberapa daerah juga masih taruh ke dalam air, katanya bisa dikembangbiakkan, tapi saya belum pernah lihat ya. Saya pernah dengar cerita saja. Nah, bro and sis, nah itulah sedikit penjelasan tentang sejarahnya batu satam ya. Jadi bro and sis yang pengen lebih tahu dan pengen langsung lihat dengan mata telanjang, ya boleh ke Pulau Belitung bersama trip AMD Tour and Travel. Nah, rekomendasi dari AMD Tour and Travel tidak akan mengecewakan buat bro and sis. Oke bro, sekian dan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Jangan lupa tetap support channelnya AMD Channel _78 dengan cara like, comment, share, dan betul bro, itu dia ya, bener, subscribe. Thank you, see you again, bye bye.